Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya, hanya sekedar mengingatkan saja ya, karena di beberapa majelis taklim saya juga mengingatkan, tetapi kan yang hadir di majelis taklim yang satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi perkaranya sama, yaitu kita semuanya butuh ya, semangat atau butuh tahu musim-musim ibadah, sehingga kita sampaikan ya, karena tempatnya berbeda. Kalau di tempat yang sudah disampaikan, kita sampaikan. Ya, habis singkat saja. Jadi intinya kita insyaallah ya akan masuk bulan Dzulhijjah yang memang di situ pahala berlipat, sehingga harus semangat ya, dibandingkan hari-hari biasanya, baik baca Quran, salat sunat, sedekah, ataupun yang lainnya, kan dari amal soleh. Sehingga kalau kita mungkin sambil naik motor, sambil nyangkul, sambil masak, itu memperbanyak takbir, tahlil, tahmid ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadits Abdullah bin Abbas ya, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ashr. Qala walal jihadu fisabilillah, Rasulullah mengatakan walal jihadu fisabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika min syai'. Jadi tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada. Kemudian ditanya bagaimana perbandingannya dengan jihad? Jihad juga nggak bisa nandingi, kecuali kalau seseorang jihad dengan dirinya sendiri, dengan modalnya sendiri, kemudian dia pulang tidak membawa apa-apa, cuman pulang membawa nama saja, meninggal dunia, baru itu sama. Berarti ini besar sekali ya, bahkan lebih besar daripada hari-hari di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan kayak apa semangatnya? Nah ini harus lebih semangat ya. Memang kalau Idul Fitri kan hari raya kecil lah istilah di Indonesia ya. Kalau Idul Adha kan besar ya kan, istilahnya ya hari raya besar ya, karena memang besar ya, ada haji ya, dan yang lainnya yang banyak ya. Ada haji ya, ada kurban dan rentetannya sangat banyak, sehingga di situ ya kita mohon kepada Allah diberi taufik dan hidayah, kita beramal soleh lebih efektif lagi, lebih semangat lagi. Hadirun azani wa azakumullah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan bahas tentang masalah akhlak. Ya, akhlak ya, jadi memang akhlak ini penting sekali. Dan akhlak ini memang harus
latihan. Ya, akhlak ini harus latihan. Memang ada yang tabiatnya memang sudah baik, tabiatnya. Ya, pembawaannya tenang. Ya, kemudian tidak mudah ya terpancing, kemudian perhatian, suka membantu, suka ya kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ada yang memang tabiatnya seperti itu. Ini lebih mudah. Tetapi ada juga yang memang pembawaannya itu sebaliknya, pembawaannya. Nah, ini latihan. Ya, latihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Orang pengen punya ilmu ya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Harus belajar. Wa innamal hilmu, dan orang punya sikap bijak, ya, bijak tepat juga latihan. Ya, latihan. Kemudian akhlak itu bukan hanya sebagaimana yang kita pahami, ya, sebagaimana yang kita pahami, walaupun sering akhlak maksudnya ya sebagaimana yang kita pahami. Maksudnya akhlak yang kita pahami kan sesama manusia. Ya. Sesama manusia. Padahal ada akhlak kepada Allah, pencipta kita. Ada akhlak kepada Rasulullah, suri teladan kita. Baru akhlak kita kepada yang lainnya, kepada ibu, kepada bapak, kepada guru, teman, ya. Apalagi kira-kira kepada ibu, bapak, teman, terus apa lagi? Kepada lawan, kepada musuh. Jadi musuh pun ada akhlaknya. Kepada negara, ya, kepada musuh, bayangkan. Ya, kepada pengkhianat misalnya. Kepada diri kita sendiri, kepada kita juga ada akhlaknya. Jadi kepada diri kita itu ada akhlaknya. Ya, jadi akhlak itu banyak, ya. Akhlak kepada diri kita sendiri misalnya gimana? Akhlak kepada diri kita sendiri loh. Ya kan, akhlak tadi ya pembahasannya masing-masing lah ya. Sekarang kita ke sesama manusia, ya. Kan ada kepada Allah, kepada Rasulnya. Nah, ini yang kita bahas, yang kepada sesama manusia. Nah, di antara sesama manusia itu akhlak kepada diri kita sendiri. Akhlak kepada diri kita sendiri diantaranya apa? Ini penting sekali. Akhlaknya apa kepada diri kita sendiri? Ya, diantaranya kita dilarang mencela diri kita sendiri. Ya, dilarang apa? Mencela. Misalnya ucapan seorang mengatakan khubutsat nafsi. Artinya ya diriku sangat jelek, sangat kotor gitu ya, dalam rangka mencela. Atau yang lainnya. Ya. Sehingga meratap itu nggak boleh. Ya, kesedihan-kesedihan yang berlarut-larut nggak boleh. Minder sebenarnya nggak boleh, minder. Padahal minder ini ada apa enggak dalam kehidupan kita? Banyak. Adalah ya. Kita pakai sepeda ondel, sana pakai mobil Mercy, rasanya minder apa enggak? Minder, ya. Sana bawa sapi banyak, sini bawa ayam, minder enggak? Kenapa? Gagah ya, berarti hebat. Teka-cengi jempol. Ayamnya sudah bari. Teka-cengi jempol. Harus mentalnya begitu. Enggak boleh minder kita itu. Walaupun minder ada, tapi enggak boleh secara syariat gitu loh. Jadi memang dididik untuk keras gitu. Bukan keras. Dididik untuk sesuai dengan syariat. Ya, ada yang menarik sekali. Romawi ini adalah negara adidaya. Arab adalah negara yang tidak dikenal lah, hitam. Tapi begitu dengan Islam, tatkala Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke istananya dengan karpet merah, dia tetap nggak mau turun, bayangkan. Nggak mau turun. Ya, bahkan dia menancapkan tombaknya ke bantal kaisar. Ini berarti kan mentalnya sangat luar biasa. Umumnya orang bergaul misalnya negara kecil dengan negara besar, itu ya mirip orang kecil dengan saudagar kaya. Ada unsur-unsur ngeper-ngepernya, ya enggak? Ya, kita misalnya punya pabrik bata. Sana punya pabrik uang gitu kan. Minder enggak? Ya, manusianya minder, tapi dalam keadaan syariat jangan minder. Nggak boleh, iya. Jadi orang miskin nggak boleh minder sama orang kaya, apalagi orang kayanya ini adalah orang kafir.
harus kuat nih. Gara-gara minder, akhirnya akal sehat hilang, kehormatan hilang dan sebagainya. Nggak boleh. Ini akhlak terhadap diri sendiri. Dan masih banyak lagi akhlak terhadap diri sendiri. Di antaranya kita tidak boleh zalim kepada diri kita sendiri. Contoh zalim terhadap diri kita sendiri misalnya apa? Di antaranya kalau anak muda itu cukurannya qazza. Ya, cukurannya apa? Qazza itu nggak boleh karena zalim terhadap diri sendiri. Qazza itu cukuran ya, maaf ini tak buka peci saya. Misalnya ini rambutnya kayak gini ya, ini yang sebagian dicukur habis separuh ora gitu. Itu qazza nggak boleh. Gaul boys gitu ya. Nggak boleh karena apa? Karena yang ini ya nggak nyaman kepala yang satu, yang ini juga nggak nyaman. Itu ada ya larangan qazza. Kemudian juga larangan diantaranya ya pakai sandal cuman satu kaki pakai sandal, yang satu lagi tidak pakai sandal. Itu tidak boleh. Kenapa? Zalim. Kenapa zalim? Karena kaki yang tidak pakai sandal itu terzalimi, ya kan? Lebih afdal mana kita berjalan tanpa alas kaki atau dengan alas kaki? Pakai alas kaki, iya. Walaupun Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW ahyanan ya hafian wa ahyanan munta'ilan. Kadang Rasulullah itu nyeker nggak pakai alas kaki, wa ahyanan munta'ilan. Tetapi kadang-kadang nggak pakai, kadang-kadang pakai sandal. Jadi kalau kita nggak punya sandal nyeker nggak apa-apa. Saya juga kadang kota-kota nyeker nggak apa-apa dalam rangka ya mempraktekkan apa yang dulu dipraktekkan Rasulullah. Antum izin nggak dari sini nyeker di Gombong gitu, nyeker izin nggak? Nggak, berarti antum hebat. Ini maaf ini ya saya akan sebutkan ya. Di antara sunnah Rasulullah SAW ya, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Ini masuk ke masjid pakai sandal, dan itu sunnah. Makanya kalau kita sholat di rumah kadang-kadang pakai sandal. Jadi Rasulullah dulu tatkala masuk Mekah ya pakai sandal dulu gitu. Ya naik misalnya onta dan pakai sandal, sandalnya dipakai. Nah, saya itu praktek pas haji itu tawaf pakai sandal. Masya Allah. Padahal yang pakai sandal di Mekah jarang atau sedikit? Sedikit banget lah, hampir nggak ada. Hampir nggak ada, sedikit banyak, sedikit banget gitu ya. Pas kebetulan saya ketemu sama temen di orang yang asli Yaman, ya. Dia pas mondok bareng di Yaman, 7 tahun di Yaman. Dia 7 tahun di Yaman, ya. Dia orang Yaman, ya orang Yaman biasanya ya namanya orang Yaman lah ya. Secara umum ya lebih pinter lah. Lebih pinter apa lebih bodoh? Ya lebih pinter lah, ngomongnya biar orang bisa bahasa Jawa ya kan? Iya kan? Ndeleng diajak padu karo bahasa Jawa pinter, orang bisa. Orang ngerti ya kan? Tapi kalau pakai bahasa Arab pinter dia. Maunya dia ngaji, bahasanya bahasa Arab. Dia pakai sandal. Akhirnya sudahlah saya pakai sandal prakteknya. Maksudnya ibadah Rasulullah kadang pakai sandal dan kadang tidak pakai sandal. Bepergiannya juga kadang pakai sandal, kadang nggak pakai sandal. Ya. Kalau pas nggak ada sandal ya nggak pakai sandal. Kalau pas ada sandal ya pakai sandal. Tetapi yang afdal adalah pakai sandal. Ya, karena pakai sandal itu seperti naik kendaraan. Nah, ada orang Badui itu kadang jalannya itu yang satu pakai sandal kakinya, yang satu tidak. Jadi yang pakai sandal cuma satu kaki. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Coba, mungkin ada yang tahu di antara kita. Tujuannya apa? Biar gaul atau biar boys ini? Ngaksi. Biar ngaksi ya. Orang Badui insya Allah nggak kepikiran ngaksi. Kenapa ini? Biar larinya atau jalannya cepat. Tujuannya biar larinya atau jalannya cepat. Ya. Karena jalan di Timur Tengah, di Saudi atau di Yaman, pokoknya Timur Tengah di Arab sana panas, sehingga tatkala kaki yang nggak kena sandal itu mau nyentuh, ya berani nggak dia nyentuh lama-lama? Tidak berani. Jadi begitu mau nyentuh langsung loncat lagi, mau nyentuh loncat lagi, jadi banter, gitu. Biar banter, akhirnya yang satu nggak pakai sandal, karena nggak mungkin masa
panas lama-lama nggak pengen loncat lagi, larinya cepet gitu, biar larinya cepat. Tujuannya itu biar larinya apa? Cepat. Tetapi tidak boleh, ya, karena zalim. Dan masih banyak lagi akhlak terhadap diri sendiri. Di antaranya tatkala kita mandi nggak boleh langsung kebyur ini. Jadi banyak orang yang ambruk di kamar mandi gara-gara nggak tahu akhlak kepada dirinya sendiri. Nggak boleh gitu ya. Pembahasannya ada ya. Bahkan kalau kita panas-panas ya nunggu dingin dulu. Ya, makanya nih hati-hati sekali. Jadi berawal dari tidak tahu akhlak kepada diri sendiri termudoroti. Ya. Diri sendiri apa? Termudoroti. Dan masih banyak lagi. Ya hadirun azani wa azakumullah, masih banyak lagi pembahasan akhlak. Ya, di antaranya akhlak kepada binatang. Ya, akhlak kepada apa? Binatang. Jadi pakai binatang ada akhlaknya. Ya. Pembahasannya panjang lah ya, tetapi kita akan membahas tentang akhlaknya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlak terhadap binatang misalnya apa? Misalnya apa ya? Ada hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala dia dibonceng oleh Rasulullah dengan khimar. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, khimar atau kuda yang untuk bonceng ini syaratnya harus mampu diboncengin. Jadi kalau kira-kira nggak mampu diboncengin ya jangan, nggak boleh. Ya. Kemudian juga dia kalau memang dipiara sama kita ya mau berani ngasih makan. Kalau kira-kira nggak ngasih makan ya dilepas. Ya, bahkan ada kisah seseorang dimasukkan neraka gara-gara kucing, dimasukkan kamar nggak dilepas, nggak dikasih makan sehingga mati. Bahkan kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini kalau kita punya kala jepret ya atau lim tikus itu kalau udah kena ya tikusnya dibunuh, jangan dibiarkan dia mati karena kelaparan ya, karena kelaparan. Itu. Nah, ini banyak nyamuk nih, banyaknya nyamuk ya. Kalau kita pakai raket elektrik berapa tidak boleh? Apa? Membunuh ya. Angsal betul kalau raket elektrik. Nggak boleh ya. Boleh. Kita pakai api betul. Enggak betul. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la tu'adzibu binnar illa rabbun nar. Kalian tidak boleh membunuh dengan api kecuali Allah yang memiliki api gitu. Jadi karena di situ ada luka bakar, gitu. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh. Tuh binatang padahal pembahasannya banyak sekali. Termasuk kita nggak boleh nyembelih dengan peso kodol. Nah, jadi kalau kita misalnya mau nyembelih ayam, landepin di situ. Wedus, sapi, gitu. Ya, kalau ikan pakai peso kodol boleh nggak? Ikan loh. Duduk dulu. Baik gitu ya. Kalau ikan ya sebenarnya secara umum pakai peso tajam satu. Yang kedua, tahu teknik bagaimana ikan ini matinya nyaman gitu. Kalau lele katanya kan itu sininya disembelih sininya, ngek gitu kan, terus klek itu sudah langsung loyo gitu. Nggak harus kepalanya diantem, des gitu. Tuh. Pokoknya cari cara bagaimana ya binatang yang mau kita konsumsi tadi matinya dalam keadaan lebihnya nyaman gitu. Ini terhadap binatang, apalagi kepada orang. Makanya haram membunuh orang. Ya, misalnya orang itu adalah orang yang memang berhak untuk dibunuh, misalnya dia divonis hukuman mati. Membunuhnya pun nggak boleh, dimutilasi dengan cara zalim. Jadi memang kalau mau bunuh aja terus begitu, ya. Masya Allah, walaupun itu terhadap musuh yang dibenci. Ini agama kita. Memang agama kita ini bukan datang dari orang, tapi datang dari siapa? Allah. Kalau dari orang, waduh, astagfirullahaladzim, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya, Masya Allah. Kalau kita misalnya duduk di atas kuburan, boleh nggak? Nggak boleh. Kita nggak bayangkan ya, mereka yang dibakar gitu kan, ada yang matinya dibakar. Ada kan? Ya.
Iya kan? Ya Allah. Pokoknya Masya Allah, keimanan ini yang menjadikan kita itu terbimbing. Kita kembali saja ya, ini tadi mukadimah saja, pembahasannya banyak ya. Bagaimana akhlaknya Nabi? Ya, bagaimana akhlaknya Nabi? Di sini ya, secara umum Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat bagus. Di dalam surat Al-Qalam ayat keempat Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sungguh di atas akhlak yang agung. Ya, di atas akhlak yang agung. Tetapi memang orang yang benci kepada Rasulullah, jelek-jelekannya ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Wah, naudzubillah lah ya. Tapi alhamdulillah pemerintah kita itu ya, kalau menurut saya sih baik gitu ya, baik. Kalau nggak baik ya mungkin serangan orang-orang jahat terhadap Islam ini ya lebih nggak terkendali lagi. Saya pernah buka ya di YouTube ya, di YouTube itu judulnya apa ya, Sunnah Nabi kalau nggak salah, Sunnah Nabi. Ternyata itu film animasi yang isinya menjelekkan Rasulullah dari A sampai Z dengan sekian banyak film. Ternyata memang itu tidak bisa diakses ya, diakses kalau lokasi tayangnya itu di Indonesia. Nah, lokasi tayang Indonesia. Jadi kalau tayangnya Indonesia dia nggak bisa masuk. Naudzubillah min dzalik, dia menjelekan Rasulullah, Islam dengan naudzubillah min dzalik, dengan sangat mengerikan. Nah, kalau yang di Google itu saya pernah ditunjukkan dan saya pernah buka, namanya Suara Non-Muslim, itu juga mengerikan ya. Jadi dalil yang mereka pakai Al-Quran ya, kemudian hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuman mereka itu nggak bisa memahami dengan berat, diputar balik gitu. Diputar balik sehingga Rasulullah yang tadinya baik menjadi sangat jelek ya, dengan fitnah ya, dengan fitnah dan dengan kerusakan yang sangat fatal, dengan kerusakan yang sangat fatal. Contohnya ya, sedikit aja, buat sedikit aja. Kalau di dalam agama kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada yang namanya rodho'ah. Ada yang namanya apa? Rodho'ah. Rodho'ah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang ngertos rodho'ah? Okay. Rodho'ah itu artinya persusuan. Persusuan. Jadi ada persaudaraan itu gara-gara rodho'ah, sehingga disilakan saudara sepersusuan. Itu nanti tidak boleh dinikah itu. Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh dinikah karena dia saudara. Pertanyaannya, yang masuk dalam kategori rodho'ah ini siapa? Tatkala disusui ini siapa? Yang disusui ini tentunya ya bayi. Itu. Bayi ya. Karena di Arab itu ya memang wallahualam ya. Sekarang mungkin masih banyak juga. Kalau di Indonesia kan paling kan susu sambung ya kan. Pakai susu sambung nek saking ora anane ya karo madu, karo banyu, karo apa lagi ya? Tajin, karo apa maning ya? Tajin, terus karo tajin, karo kurang lebih lah. Ya, tatkala nggak ada SKM ya kan, SKM dan sebagainya. Kalau di sana enggak. Jadi kalau misalnya ini ada ibu melahirkan, ya kan, biasanya kalau melahirkan semuanya langsung keluar air susunya atau ada yang terlambat keluar air susunya? Terlambat. Lah kemudian tetangganya punya bayi yang air susunya sudah keluar. Lah akhirnya dibantu ya, disusui karena sama-sama punya bayi. Ya, sama-sama punya apa? Bayi, disusui. Gitu. Lah, kalau dia menyusu sampai 5 kali, maka misalnya si C ini tadi ibu C ya, punya bayi anaknya sendiri D misalnya ya. D misalnya. Lah, tetangganya ibu A
punya bayi misalnya B. Nah, nanti kalau si D sama si B tadi ya, itu jadinya saudara sepersusuan ini. Dia sama yang nyusu juga mahram, sama bapaknya juga mahram, sama adik-adiknya juga sekeluarga ini. Namanya saudara sepersusuan. Pas bayi. Pas masih apa? Bayi. Sampai berapa kali nyusunya? 5 kali. Dan 1 kali nyusunya ya khomsu hasoyat. Khomsu apa? Hasoyat. Hasoyat itu nyot. Udah berapa nyotnya? 3 nyot, 4 nyot, 5 ya. Itu dihitung 1. Hari besok nyot, 5, nanti 2 sampai 5 kali nanti sudah sepersusuan. Tapi kalau sudah dewasa nggak ada sepersusuan. Kalau dewasa sepersusuan nanti suami istri nggak boleh. Nggak boleh ya kan? Berarti jadi saudara sepersusuan dong. Ini masih bayi. Lah sama channel itu bahkan laki-laki dewasa ngenyot ya, naudzubillah min dzalik, kepada wanita dewasa nanti jadi saudara sepersusuan, sehingga di situ halalnya nyusu gitu loh. Konyol kan? Konyol apa nggak konyol? Konyol, rusak sekali ini, rusak ya Allah. Ini nggak tahu akidah kan ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini fitnah terhadap agama kita ya Allah. Menyusui kan berarti baik sekali ya kan? Luar biasa loh, baik di masyarakat kita paling karo tajin baik, karo madu, karo ya kan? Sekarang antara tajin dengan air susu bagus mana? Susu. Dengan SGM bagus mana? Air susu. Bisa ora tuku, nilainya apik. Dadi dulur maning gitu. Loh ini diberlakukan dewasa, naudzubillah min dzalik. Ya naudzubillah min konyol, naudzubillah. Ini fitnah ini namanya. Sudah ya? Dan banyak lagi ya, kita jelaskan karena Allah mengatakan, Nabi kita dikatakan sesungguhnya engkau dalam akhlak yang sangat agung ya. Sudah, ini yang pertama sebagai ya pendahulu. Bahkan ya dikatakan oleh Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, beliau berkata, lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakhishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ya saru, wala mutafakhishan, dan tidak pernah kaku. Ora saru, ora kaku. Umumnya sing jenenge wong mesti ana unsur sarune, ana unsur kakune. Obrolan nang pasar, ngerang pasar ngobrol hadis napa ngobrol mandan saru-saru. Teng pasar, teng sawah. Anu membengi taklime hadisnya riwayat siapa sih? Nah, ada sing takon ta niku? Ya kan? Hadisnya halal. Rawine siapa nggih? Surat napa nggih? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tanglet sama bekas niku tentang pasar, tentang sawah. Boten mesti sing ana unsur saru-sarune nggih mboten. Nah, itu Rasulullah enggak pernah, coba bayangkan. Tidak pernah saru dan tidak pernah aku. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang paling bagus di antara kalian, ahsanukum akhlaqa, orang yang paling bagus perangainya, jiwanya itu ya. Jadi kalau bahasa kitanya, di samping incer ya, incer artinya apa? Jitu artinya apa ya Pak? Tepat sasaran, dan juga umpan papan. Nah, antum tahu umpan papan? Umpan papan jenengan Pak Parman ngertos umpan papan? Sesuai dengan waktu dan tempatnya, situasi dan kondisi. Jadi memang pinter banget Rasulullah itu menempatkan segala sesuatunya, sehingga ya seneng kabeh. Sing ora seneng mesti kesambet setan niku. Nggih, secara ratu lah. Kesambet setan. Apa dheweke malah setan barang. Setan double nggih. Setan kober nggih. Sudah?
Di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberikan kesaksian ini. Qala khaddamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Sesungguhnya aku menjadi pembantunya Rasulullah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Fama qala li, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengatakan kepadaku, "Uff." Ya, belum pernah ngomong. Coba di antara kita sudah ada yang pernah misalnya jadi kenet, ya kenet bangunan atau kenet apa atau ngebula. Sudah ada belum? Sudah ada? Pernah nggak tatkala kita ngenet malah embernya diotong krodak, katanya pernah? Bocah ya, ya kan kayak pitiknya gawa, enggak pitiknya tendang, ya Allah. Ya. Bahkan guru kadang juga dasar ya. Saya ingat nih dulu pas sekolah ya, guru saya bilang, "Ke gatekna lol," gitu. "Ke lol, gatekna lol." Betul-betul lol, ke lol. Pinter ke lol. Karena saking seringnya, akhirnya teman-teman saya jawab, "Ya blo." Gitu. Gurunya manggil apa? Lol. Muridnya bilang, "Ya blo." Gitu. Astagfirullahaladzim. Ini tadi ada obrolan tatkala saya berangkat ke sini. Ada seorang guru ngaji mungkin pesantren itu dibunuh sama apa? Muridnya. Udah pernah dengar beritanya ya kan? Wah, Masya Allah, ini penting loh. Karena saya juga jadi guru, walaupun guru guru lah ya. Walaupun saya cita-citanya jadi aku pengen jadi guru loh. Jadi kalau kita pikir sebenarnya yang salah gurunya. Yang namanya guru itu kan kia bocah mandan leres, mandan apa lurus, kia mandan mengkong, kia mandan miring ya gitu. Kia mandan jejek dan sebagainya. Ini bocah itu diibaratkan dalam dunia pertukangan, ibaratnya kayu ki kabeh orang kabeh lurus kabeh, ana sing kuwale, ana sing mereng dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Nah, si tukang kayu ini bisa membentuk dengan hasil maksimal sesuai dengan bentuk dan model kayu yang dibawa kepadanya. Gini apa mboten? Nggih. Tapi kalau kayune tempo kayak buang krodak, kayak lurus nggo apa kan. Ya ora dadi tukang, gagal dadi tukang. Lah demikian juga jadi guru. Waduh, ya wis malah dicus sisan. Nggih ya matilah. Nah, ini makanya ulur tangan ini. Jadi ya Masya Allah, ya wis lah. Musibah. Ya, musibah. Lah di sini Anas bin Malik mengatakan saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, urung tahu diomong gitu, belum pernah. Nek bahasa kenene mungkin peh ya. Peh. Enggak pernah. Kata-kata peh ini kan enak bagi yang ngomong. Kalau yang dikatakan peh ini sakit kan sakit. Ya. Bocah ketul temen. Ya kan? Di sini istilahnya ada peh, ada juga ya. Peh. Kenapa? Istilah yang lain ada di sini yang sering apa misalnya? Ya kurang lebih lah ya. Berikutnya wala 5 sonata. Ya, dan juga Rasulullah belum pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, kenapa kamu perbuat yang demikian ini? Jadi belum pernah. Jadi pinter banget memanage gitu loh. Jadi kalau orang ya pinter memanage, kabeh seneng. Sekarang saya nanya nih, di dunia ini orangnya sama atau beda-beda? Tapi orang yang pinter kabeh seneng. Biasanya orang yang pinter-pinter ini diwehi wong-wong sing mumet-mumet. Kae ngger mumut karo kae ngajine. Sing mandan sentet karo kae gitu loh. Ada orang udah tahu ini. Kalau misalnya dia jadi komandan misalnya, wah prajurit-prajurit sing mandan mumut tuh pekna kae gitu. Anteng gitu loh. Tapi kalau diwekna salah ya malah tarung gitu loh. Ya. Rasulullah berarti ini Masya Allah ya, manajemen personalnya ya sangat tinggi sekali. Wala sonata. Kenapa kamu kerjakan? Wala ala sonata. Kenapa kamu nggak kerjakan? Ya.
Jadi urung tau dome iki kudune ngerja kian dhisik, kok kaya dhisik. Wis kerja malah mindo gaweni, ngentong-ngentongna duit. Mumet. Ujarku men enteng kongkon malah nyong maning sing ngerjani mumeti. Tidak pernah bilang kayak gitu, kadang. Wah, memang kalau bimbing anak itu ya kayak buang duit ya kan. Coba bocah-bocah umur 12 tahun, 15 tahun kon belanja. Aduh, ngentong-ngentongna duit tok nggih niki sing bakul niku ngerti. Saya udah pengalaman nih nyuruh santri karena ada ya Allah ya ora apa-apa. Karena memang ya wis lah. Itu biaya pelatihan katakanlah begitu serah apa. Nah, ini Rasulullah belum pernah marahin gitu. Nah, makanya orang itu akan terangkat derajatnya kepada siapa dia bergaul. Ini akhirnya Anas bin Malik pun ya akhirnya menjadi ulama yang besar. Ini sekilas secara umum tentang bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Berikutnya sekarang kita akan bahas kedermawanan Rasulullah SAW. Coba kita bandingkan kedermawanan kita dengan kedermawanan Rasulullah. Ya, coba kita bandingkan nih. Ya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Masu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qat faqala la." Muttafaqun alaih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta apa saja itu belum pernah mengatakan la. Ya, aja atau ora itu. Ngger dijaluk mesti dijawab ya gitu. Nek orana ya aku orana. Jajal kula njaluk tegane angsal. Oh, aja ya ana sing pesen. Anu niki entoke nggih kula riyin nggih. Oh, besok seminggu maning. Kasih duit. Mesti ada aja, masya Allah, secara umum, ya kan? Rasulullah belum pernah. Jadi memang ya Allah, ya luar biasa ya. Kita baca lagi, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dari Abdullah Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawannya. Paling loman. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan Rasulullah lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala dijumpai Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisuhu Al-Qur'an. Ya, ini bisa berbicara tentang dermanya Rasulullah, juga tentang ngajinya Rasulullah di bulan Ramadan bersama Jibril, ya. Di setiap malam di bulan Ramadan dan mengajari Al-Quran. Anna fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dibandingkan ya angin yang bertiup. Muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam syai'an illa a'ta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diminta alal Islam atas nama Islam syai'an satu perkara apapun atau sesuatu apapun illa a'ta, kecuali pasti diberi. Pokoknya minta apa saja kalau atas namanya Islam pasti diberi. Qala faja'u rajulun, kemudian datang seseorang. Fa'atahu ghanaman. Jadi datang kepada Rasulullah seseorang ya, dia mau masuk Islam. Ya. Ya dengan syarat ya dia diberi 2 lembah yang berisi kambing. Ya, jadi dia masuk Islam, kemudian dia minta kambing. Kambingnya berapa jumlahnya? 2 lembah. Kira-kira berapa ya kalau 2 lembah ya? Ya minim-minim mungkin 200-an lah ya. Atau lebih ya. Jenengan pun nate ngingu wedhus 200. Nah, orang tahu kan? Kalah berarti nang Rasulullah nggih. Kula begumun lho. Nang ngarep ngingu wedhus akeh lho. Padahal langka suket nang Indonesia ngingu wedhus sedikit-sedikit padahal sukete akeh niku. Tapi pancen nek ngarep
dibandingkan wong Indonesia dalam bidang ngingu bebek. Wong Arab kalah. Menate mireng wong Arab ngingu bebek. Bener kan? Lah gambarane bebek teng Indonesia, wedhus nang Arab. Itu Masya Allah. Tapi larang bebeknya apa larang wedhusnya? Larang wedhusnya. Nggih, teng mriku tapi wedhus gelem mangan plastik. Gelem mangan koran dan sebagainya ku lebih gumen ya Allah. Nggih, tengene wedhusnya purun niki mangan plastik. Boten nggih. Jadi mungkin saking langkane suket nggih. Waduh, ya Allah, ratusan gitu ya. 2 lembah diminta, coba. Padahal baru masuk Islam. Kemudian apa diberi? Faraja ila qaumihi, kemudian orang ini pulang ke kaumnya, faqala ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu dalam keadaan tidak khawatir jadi miskin. Ya, coba misal ada orang punya motor 5. Nah, di daerah kita banyak orang yang punya motornya 5 atau 3, ada nggak? Banyak, 3 lah, 3 misalnya. Tak minta 1 boleh nggak? Wah, boro-boro boleh, ya. Jawabnya malah bandane sapa ngeplurut dan ya kan. Motornya ini mau apa ya kan? Tidak dikasih malah dimarahin ya kan? Malah ditambahin maning uteke nang ndi. Dengkulmu apa? Iya betul. Diwehi ora malah domai ya Allah. Bandane mbahmu apa? Plurudan. Ya Allah ya Rabbi. Gini apa mboten? Nek mboten percaya jajal, nggih, jenengan habis taklim niki duduk ngapunten Pak. Jenengan montore pinten? Kula brenjuun setunggal. Ih, jenengan ket kapan nih gue? Kayak tuku-tuku kayak kumat kapan? Apa ngasuk tegawaring Banyumas paring Magelang jenengan. Gimana? Padahal kita lagi praktek jajal gitu loh. Jajal malah darani emang Magelang. Berarti kan jauh atau dekat dengan akhlaknya Rasulullah? Jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Ya Allah. Dan sekali ini ya. Kita lanjutkan lagi lah hadirun azani wa azakumullah. Sekarang tadi sudah kedermawanan Rasulullah, sekarang rasa malunya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah niku duwe sifat isinan, nggih. Isinan. Jadi isin itu penting, ya, penting. Ya, isin itu penting. Nabi Sayyid Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Ya. Jadi dari Abi Sayyid Al-Khudri berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya itu sangat pemalu. Sangat apa? Pemalu. Dibandingkan siapa? Dibandingkan wanita-wanita pingitan yang berada dalam pingitannya. Saya mau nanya, wanita pingitan itu siapa? Ayo, ada yang bisa tahu? Wanita pingitan itu sinten nggih? Pingitan kan bahasa Jawa loh. Ngantekan kelalen karo bahasa Jawane. Nggih mboten? Pingitan itu sinten ngapunten, Mbak? Pingitan. Pingitan itu adalah wanita yang sudah dilamar. Lah, kalau wanita sudah dilamar itu nggak pergi kemana-mana, orang telantangan. Nang zaman siki mesti dilamar kasih telantangan. Wong pegatan lurung rampung idae wis telantangan. Ya Allah, urung rampung surat cerene metu, wah wis diantar kae sapa? Calonku sing anyar. Lho mok urung metu. Urung metu apa? Sinang peteng bae wis ana. Oh ya Allah malah. Kepriwe iki ya Allah, hidayah baru rampung. Nggih, sinang peteng wis ana maning astagfirullah. Nah, ini ya, jadi memang akhlak yang dibangun oleh Rasulullah SAW menjadikan keselamatan, kebaikan yang sangat banyak. Jadi dulu kalau sudah dilamar udah nggak pergi kemana-mana, ya. Dan mereka sangat pemalu sudah berada di tempat pingitannya, ya, di rumah nanti nunggu saat suaminya datang untuk akad nikah, calon suaminya datang. Fa idza ra'a syai'an, Rasulullah lebih malu daripada
wanita pingitan tadi, fa idza ra'a syaitan, dan apabila Rasulullah melihat sesuatu yang beliau tidak suka, ya, arafna fi wajhi, kita tahu cuma dari wajahnya. Jadi Rasulullah nggak ngomong gitu, nggak ngendika, nggak komen, cuman stop. Sehingga orang paham, kenapa ya? Oh, Rasulullah nggak suka, ya. Kalau kita kan ngedumel terus, gimana? Jere kon mangkat kondangan, barang kondangan ora dipaciti, barang pacitane ora enak maning. Padahal yang wis nyempat-nyempatna. Ya Allah, dianu duit nggari 50.000, kok kondangan kabeh wis ora duwe duit, nang kana dicueki payah ge. Mas jan. Iya kan? Gini mboten. Ngerti ya ora mangkat sisan gawe, ora diakui men. Nah. Petah ya ora. Nah itu jadi ya Allah. Jadi wah dan oke. Kadang misalnya nih, misal kan tidak semua orang pintar masak ya kan. Mungkin baru belajar masak, remaja putri, ya kan? Wah, di komen masakan apa ya dan sebagainya. Rasulullah nggak cuma diem aja diem. Jadi tidak pernah mencela, ya. Jarang Jawa malah kita nih kasih teman pengen bojo apa? Ya bukan masalah pengen bojo ngomen bojo, memang ia belum tahu komposisi garamnya kok. Gara suka ya udah meneng aja, udah meneng, ya kan? Meneng gitu kan? Udah, Masya Allah. Jadi Rasulullah tidak komen. Ini karena beliau malu, ya malu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, bagaimana rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malunya, sekarang rendah hati. Rendah hati bahasa Arabnya apa ya? Rendah hati. Napa? Ini kan bahasa Jawa. Bahasa Arab lho. Mboten ngertos nggih, napa? Tawadhu nggih, tawadhu. Nggih rendah hati tafsirannya andap asor nggih. Andap asor nggih, rendah hati nggih. Kalau rendah diri angsal mboten rendah diri. Mboten boleh nggih. Artinya apa? Minder nggih, minder enggak boleh, merasa rendah dirinya enggak boleh. Tapi anda pasar angsal nggih, rendah hati, ora sombong maksudnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tutruni, janganlah kalian memuji-muji aku dengan berlebihan. Ya memang Rasulullah gantengnya kan ganteng banget ya kan. Ya orang ganteng nomor 2 sedunia dari sejak diciptakan manusia sampai kiamat siapa? Rasulullah. Paling nomor 1 yang paling ganteng siapa? Adam. Yusuf malah nomor 5. Yusuf paling ganteng kuwi nang Mesir, nang zamane Nabi Yusuf. Tapi nek dibandingin Nabi Muhammad, teh sing ganteng Nabi Muhammad. Apunten, teng masjid iki wonten sing paling ganteng. Cari yang paling ganteng siapa? Mesti ada sing paling ganteng lah. Mesti ada yang paling ganteng. Misalnya Mas Biis misalnya. Misal Mas Biis paling ganteng misal nggih. Disandingkan misalnya dengan orang Palestina ganteng putih kira-kira. Palestina karena rasnya beda. Memang sana beda itu. Orang Palestina ya matanya biru. Masya Allah ya. Jadi gini, memang segala sesuatu ada hiasnya. Ikan hias, ada kan? Ada ikan konsumsi, ada ikan hias. Bahkan kodok ada kodok hias, ya kan? Ayam hias. Sebenarnya pada manusia juga ada yang tipe hias. Jadi memang ya Allah ki hiasan. Saya lihat, Masya Allah. Waktu saya di Yaman itu ada orang ya dari Syam ya. Syam itu kan dari Syria, Yordan dan sebagainya sana. Kulitnya itu Masya Allah ya. Pokoknya artis lewat lah. Matanya dan sebagainya. Ya Allah, takjub ini. Dalam hati saya, wah ini jenis manusia hias gitu ya. Sekarang seganteng-gantengnya orang sini kalau ketemu dengan orang lain, gantengnya tuh turun. Mungkin sejelek-jeleknya orang sini dibawa ke Timur ke Papua, jadi paling ganteng. Putihnya ya, lawan orang Afrika, orang Papua ya paling ganteng.
Gitu loh. Saya dipun pahami. Jadi orang yang paling ganteng adalah siapa? Adam. Dan besok kita dibangkitkan tatkala di surga ala surati abikum Adam, dalam bentuk paling ganteng seperti bapak kalian Adam, gitu loh. Nabi Yusuf paling ganteng di masanya di negerinya, gitu. Nabi Muhammad ganteng itu. Ya. Yang namanya ganteng biasanya perempuan seneng nggak? Seneng, seneng banget, seneng. Sudah, kita lanjut lah, ya. Lah dipuji-puji, la tutruni, kamu jangan muji-muji aku. Kama atratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana orang Nasrani memuji-muji anak Maryam, yaitu Isa, dipuji-puji, sanjung-sanjung. Fa inna ma ana abduh, bahwasanya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka sebutlah oleh kalian, ya, sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kita tidak boleh hulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu pemahaman bahwasanya dunia ini diciptakan dari nurnya Muhammad, itu hulu, nggak boleh, ya. Ya Allah yang menciptakan kok. Kemudian juga ada nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Padahal cahaya di atas cahaya itu bukan Nabi Muhammad, ya. Tetapi cahaya iman, ya, kemudian dibalut dengan ilmu. Iman adalah apa? Cahaya. Ilmu adalah cahaya. Misalnya orang berilmu belum tahu ilmunya, dengan iman dia sudah memiliki cahaya sehingga dia bisa memilih mana yang diridhoi oleh Allah. Padahal belum tahu apa? Ilmunya. Waktu itu khamr masih diminum. Umar bin Khattab udah punya iman. Umar bin Khattab berharap sekali akan turun ayat yang mengharamkan khamr, karena kalau secara keimanan orang mungkin agama yang demikian baik kok menghalalkan khamr, begitu. Padahal baru dengan apa? Iman. Ternyata setelah itu turun ayat tentang pengharaman khamr. Jadi dengan iman itu sudah bisa menolak kejelekan-kejelekan. Bayangkan ya. Dulu di masa jahiliyah, laki-laki kalau nggak minum khamr cemen. Orang hebat, tidak perang, tidak main perempuan, tidak nyembah berhala, tidak hebat. Coba bayangkan. Jadi memang harus begitu. Ya, harus begitu. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pas di masa jahiliyah nggak pernah minum khamr, tidak pernah berzina, tidak pernah nyembah patung, dan tidak pernah melakukan keharaman yang lainnya. Masya Allah. Hebat kan? Hebat. Ahli pertama kali masuk Islam. Jadi dengan iman orang itu sudah kayak apa main sih, kayak gitu. Ditambah ilmu, akhirnya cahaya iman, kemudian cahaya ilmu. Nurun ala nur. Nah, ternyata malah disandarkan nurun ala nur kepada Rasulullah. Wah, ini Rasul jelas nggak mau. Ya, padahal waktu itu orang-orang memanggil Rasulullah dengan kataan ya khair sayyidina, wahai orang tuan kami yang paling bagus, wa khaira ibni sayyidina, dan anak yang paling bagus dari tuan-tuan kami. Nah, big boss lah ya. Rasulullah mengatakan enggak, jangan kayak gitulah. Kamu jangan kayak gitu. Sudahlah, panggil aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan cukup begitu. Jadi tawadhu sekali. Padahal ya betul Rasulullah itu yang paling bagus jelas, tapi Rasulullah nggak mau, ya, berlakukan lebih, ya, hulu, nggak boleh. Udahlah, dengan kedudukan sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Berikutnya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna imra'atan kana fi aqliha syai'. Ini ada kisah lagi tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas, sesungguhnya ada seorang wanita yang akalnya ada sesuatu. Maksudnya ya orang ada kekurangan. Kayak orang keprewesi ya kurang saon. Nah, anu setengah, ya, setengah sehat, namun setengah waras. Ya, mantan Noah. Ada sesuatu di akalnya nih. Faqalat ya Rasulullah. Kemudian ternyata orang yang tadi yang seperti itu tadi datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ilaika haja, ya Rasulullah, aku butuh kepada engkau ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ummi fulan, wahai bu mriki. Umduri ayu sakaki syi'ta. Coba yang kamu butuhkan kepadaku apa? Rasulullah, aku butuh Rasulullah. Nggih mboten napa-napa bu, monggo anu butuhe napa nek basane dewek. Nggih, bahasa kita. Nggih. Hatta aqbilaki hajatika. Sampai pokoknya urusan jenengan rampung, monggo. Pernah dilayani sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khala ma'aha fi ba'di turuq. Kemudian Rasulullah ya berbincang-bincang bersama dua wanita tersebut di sebagian jalan hatta faraghat min hajatiha, sampai perempuan ini selesai dari keperluannya. Jadi orang ini katakanlah tadi ada kekurangan, ternyata dilayani oleh Rasulullah dengan sempurna, dengan sangat baik. Ini kan tawadhu ya. Coba semoga kita jangan diuji seperti itu ya. Misalnya kita jadi juragan. Jadi juragan, karyawane akeh, apa-apane akeh. Tekan wong butuh. Nah, biasanya kita perasaannya sibuk, repot. Aduh, ngapunten kula setrepot. Nah, ya kan? Nah, ini ya Allah. Jadi Rasulullah sangat tawadhu. Satu lagi hadis yang menjelaskan ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah selesai karena jamnya udah hampir habis nggih. Udah jam 7. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau aku diundang, kalau di sana di Arab ya, itu memang acara makan-makan ya, acara makan-makan itu sering ya. Kalau di Indonesia kenduren. Sebenarnya kenduren ini kata umum ya. Asal kenduren dalam artian makan-makan dan sebagainya nggak ada masalah. Kenduren yang nggak boleh kan yang mitung dino gitu loh. Nyatus, nyewu, nguwisi itu keyakinan dari Buddha apa Hindu. Ya. Tapi acara makan-makan juga kendurenan gitu. Tapi walaupun sekarang ya udah mulai ada berupa pesta, kepungan dan sebagainya. Di sana acaranya makan-makan ya. Cara undangan makan ya. Nah di Indonesia undangan makan jarang ya. Jarang. Jadi misalnya kita diundang ke tempatnya Pak Fulan untuk acara makan-makan. Acaranya cuma makan-makan doang. Habis makan-makan selesai. Nah, kalau di sini ada, masya Allah ya. Kayak aku dari wedhus pirang-pirang lah daripada kayak ngene sebelah siji nanggonku ya wedhus. Eman-eman nggih. Eman-eman. Mana ora eman-eman? Ya. Jadi ya acara makan-makan. Seneng. Dan memang mereka merasa makan kalau nggak sama teman nggak enak. Jadi kalau makan mesti ngeliat kancane gitu. Kalau kancane belum datang tunggu. Wah, ngerenang kene kan mumpung kancane orang ana gitu. Ini sudah. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, "Lau du'itu ila dhira'in." Kalau aku diundang makan-makan untuk makan dhira' atau qura'. Qura' itu artinya dengklik. Ya. Ngertos dengklik? Sikil wedhus, nggih. Perlu kita ketahui di Jazirah Arab ya, dengklik itu dibuang. Kulit dibuang, jeroan dibuang. Kepala kadang dibuang kalau kepala. Tapi yang jelas dengklik buang. Sikil pitik dibuang, brutu dibuang, jeroan dibuang, usus dibuang, kulit diklebet, ndas dibuang. Masya Allah. Teng mriki wonten pemotongan ayam. Ya, jadi di Timur Tengah ya, kalau nyembelih ayam disembelih nggih, ndase langsung buang. Kulitnya diklebet, seret. Brutune dibuang, jeroane dibuang, cekernya dibuang. Masya Allah. Wedhus pada baik. Nggih, anduke buang, sikile buang, ndase buang, kulite buang. Biar teng mereka ngarai kasus niku sugih nggih. Lha Indonesia udah kayak gitu ya seneng. Lah Rasulullah SAW mengatakan kalau saya diundang untuk acara makan dengklik, kan ibaratnya ngerangkene undangan makan apa coba? Jangan jantung.
Kan umumnya kan ingkung ya, ingkung. Lagi jantung ya Allah. Ingkung karo jantung di tempat kita mulia mana? Ingkung lagi jangan jantung ibaratnya gitu. Jadi kalau saya diundang makan untuk makan dengklik tadi, makan ya Rasulullah mengatakan apa? Di sini walau la ajab tuh aku akan datang. Ya. Kalau kita ya jerekon kepungan, jerekon syukuran, ingkunge ora ana, wedange ora ana, jangane jantung lah. Wong ya Allah. Diwada, gini macam. Nggih. Rasulullah ternyata enggak. Berarti besok kalau kita misalnya datang ke walimahan, kan ada memang yang walimahan itu dagingnya cuma ayam seperti loh. Masakan juga setitik banget. Ya. Ini kita harus bersyukur ya, bersyukur. Atau misalnya lagi berkunjung satu orang, cuma dikasih kerambil siji sama mungkin beras segelas gitu kan. Padahal kita dari jauh misalnya. Udah jangan komen, bersyukur. Ya. Kita misalnya dari sini datang ke Jakarta cuma dikasih godong budin seunting. Nah, padahal kita di rumah godong budinnya banyak coba. Loh, wong kayak kepriwe jangan udah. Ya urusan dia sih, tapi kitanya jangan sudah. Ya, memang sih bagusnya ya yang mulia, tapi ini lagi menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau uhdiya ilayya dzira'un aw qura'un laqabiltu. Dan kalau misalnya aku diberi hadiah berupa dengklik tadi, niscaya aku akan terima, masya Allah. Padahal itu barang yang dibuang. Kalau nggak percaya, kapan-kapan lah dolan teng Yaman apa teng Timur Tengah, teng masyarakatnya tapi lo nggih, gerang hotel ya ora ketemu, nggih, itu, nggih, nanti dolan ke tempat pemotongan ayam, tundasnya mau nyari satu kandi bisa, ususnya, hatinya, rempelannya, itu, masya Allah, brutunya nyari brutu sekandi, masya Allah. Ah, ya Allah ya Rabbi. Teng mriki brutu diarah mboten nggih? Nek usus. Masyaallah. Nang kana ora lah. Dipikir-pikir janjane nggih nek arep kaya kowe nggih malah main janjane. Dadi menungsa barang serakah ya. Nggih kan? Malah senenge mangane usus nggih mboten. Nggih, Kentucky usus ya Allah. Mengapa Kentucky sing main lah, kulit buang. Nggih, jadi memang di Indonesia unik ya. Indonesia negeri paling makmur tapi paling ngirit. Nah, ngirit nggih. Aku juga heran loh, paling makmur tapi paling ngirit. Usus mlebu, jantung mlebu, bung mlebu. Napa sing mboten mlebu jajal? Nggih, ya Allah Indonesia. Ini saja yang bisa kita pelajari. Kita mohon kepada Allah semoga kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini semoga menjadi sebab hidup kita bertambah bahagia ya. Jadi dengan akhlak yang baik jiwa lebih lapang, hidup lebih nyaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.